Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kesiapan kami untuk menghadapi Hari Raya Kurban atau Idul Adha ya, Idul Adha ya Pak ya, Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami dinas. Tahun ini kami memberikan beberapa pelayanan. Jadi ketika kita berbicara pangan, kebetulan hari ini Hari Keamanan Pangan ya, tentunya pangan bagaimana sehat untuk dikonsumsi oleh manusia, dalam hal ini oleh masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ya. Kesiapan kami dalam rangka Idul Adha ini, kami ada pelayanan yang pertama berupa pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia kami, merupakan salah satu unit kami, dan juga yang kedua adalah permintaan dari beberapa kabupaten terkait pengiriman ternak sapi untuk keluar Merauke. Kemudian yang ketiga, tahun ini pun kami melaksanakan pelayanan berupa pasar hewan kurban. Mungkin 3 item ini, Mas Bambang. Kemarin ketar-ketirnya masyarakat Merauke, terlebih para peternak ya. Instruksi Bupati tentunya mungkin sudah kami publish juga, nomor 500.1.1/3645 tanggal 22 Mei 2024 terkait lalu lintas hewan, terkait status antrak di Kabupaten Merauke, di mana berdasarkan instruksi tersebut sudah dinyatakan boleh dilaksanakan kembali lalu lintas ternak dan juga terkait produk asal hewan, tentunya dengan regulasi aturan yang ada. Terkait jumlah di populasi sapi di Merauke cukup dan tidaknya, tentunya kami ketahui bahwa Kabupaten Merauke ini dengan jumlah populasi terbesar di Papua Selatan ya, kurang lebih 43.000, dan tentunya kemarin sempat kita katakan mewabah ya dokter ya, sempat kematian juga yang luar biasa, namun dari ketersediaan kita katakan bahwa siap untuk ketersediaan bagi hewan kurban di tahun 2024 ini. Hal ini terbukti dengan sudah ada pendaftaran pengkurban ke dinas kami. Memang kami mulai tanggal 1 Mei hingga 15 Juni bulan ini kami membuka pendaftaran bagi pengkurban untuk pelayanan di Rumah Potong Hewan Ruminansia kami. Total hingga hari ini sebanyak 93 ekor. Ya. Di mana nanti kami akan memberikan pelayanan selama 3 hari, Mas Bambang, yaitu hari pertama tanggal 17, hari kedua tanggal 18, dan hari ketiganya nanti pada tanggal 19. Karena, mohon maaf, kemarin kita bicara antraks, hasil dari penelitian laboratorium itu yang dinyatakan positif adalah babi ya, Mas Bambang ya. Jadi kalau kita mengatakan bebas sepenuhnya, karena kita ketahui mungkin kita bisa mencari referensi apa itu antraks ya. Sporanya itu kan bertahan sekian tahun, sekian lama. Jadi kita dapat katakan saat ini kami juga untuk memberikan, dalam arti mengambil satu kebijakan untuk mengatakan Merauke sudah bisa aktif kembali pengiriman dan sebagainya, adalah kami ada pejabat otoritas veteriner Papua Selatan, di mana kami juga melanjutkan hasil penelitian dari beberapa sampel yang memang dikirim ke laboratorium Maros. Dari hasil tersebut kemarin memang dinyatakan negatif, sehingga ditarik kesimpulan dan juga dibuat edaran bahwa Merauke sudah bisa melaksanakan lalu lintas ternak. Tentunya kami ada tim dokter, ada tim tim yang memang memantau, dan juga pelayanan kami di RPH sebelum sapi disembelih tentunya melalui proses pemeriksaan kesehatan dulu. Nah, nanti hasil dari pemeriksaan kesehatan itu seperti apa, sehingga ketika memang sehat nanti kami akan mengeluarkan surat dan sapi-sapi tersebut layak tentunya untuk kita sembelih sebagai hewan kurban. Bu Kadis, langkah-langkah apa ini yang diambil sama Dinas Peternakan
terkait dengan persiapan Idul Adha besok kita ini, ya, hewan-hewan kurban yang akan dikorbankan masyarakat ini. Seperti ada edaran yang sekarang kalau kita mau potong sapi di RPH kan sudah dikenakan biaya ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita, Iya. Bu Kadis. Terima kasih. Jadi kami tahun ini yang jelas memang kami sudah publish juga ya terkait pelayanan kami di rumah potong hewan ruminansia. Kami ada pungutan begitu Pak Ustadz. Jadi memang sudah jelas untuk per ekornya itu Rp500.000 ketika memang itu dikemas. Jadi kami ada pelayanan sapi dikemas, ada juga sapi hanya dibelah empat bagian besar gitu, sehingga kalau hanya di pelayanan kami berupa sapi dipotong menjadi 4 bagian itu Rp400.000. Ini mengapa terjadi? Karena memang dukungan kami di anggaran kami tidak tercover seperti itu, sehingga kami sudah mengundang para PKM dari masjid-masjid dan kami sosialisasikan dan pada umumnya tidak keberatan. Karena memang nanti pada tanggal 17 itu selain pelayanan kami di rumah potong hewan ruminansia, di masjid-masjid juga tentunya ada aktivitas untuk pemotongan hewan kurban ini. Justru sebenarnya bukan hanya yang di RPH kami ya, di beberapa masjid juga memang pelayanan tim untuk kesehatan hewan ini memang nanti juga akan ke beberapa masjid sesuai yang disampaikan kepada kami untuk memeriksa, sehingga memang kita katakan hari ini hari keamanan pangan. Oleh karena itu juga kita berharap hewan yang dikurbankan, tadi Pak Ustadz sudah jelaskan panjang lebar bahwa memang hewan ini memang harus, ternak ini harus benar-benar sehat dan aman sebagai hewan kurban, karena nanti juga kan akan dikonsumsi oleh masyarakat, oleh manusia, mungkin seperti itu. Iya, kemarin tanggal 5 Juni ya, instruksi dari Gubernur Papua tentunya terkait ASF atau demam babi Afrika. Ini yang memang sangat-sangat kita takuti, karena memang beberapa saat lalu sempat mewabah di daerah Timika. Jadi terkait hal ini tentunya saya pribadi dalam arti langsung kontak ke POV kami ya, Pejabat Otoritas Veteriner Papua Selatan. Dan memang kita dikatakan kita masih bebas terkait ASF. Oleh karena itu tentunya ketika kita melihat Jayapura Merauke ini kan hanya selangkah, dan juga aktivitas pesawat setiap harinya, tidak setiap hari ya, setiap minggunya tentunya ada. Sehingga ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat ya, dalam arti kita berbicara ASF ini kan tentunya bisa dengan tentengan, dendeng atau apa yang kadang tidak terpantau. Memang kami untuk penjaga pintu keluar dan masuk ini kan ada dari badan karantina ya tentunya. Apa langkah preventif yang dilakukan teman-teman di peternakan ini, Bu? Ya, kami memberikan edukasi ya. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya untuk terkait ASF ini. Mari kita sama-sama untuk membantu sehingga kita tetap pada zona hijau di Merauke. Untuk itu dalam bentuk oleh-oleh ataupun apa saja yang dalam bentuk tentengan-tentengan itu untuk sementara jangan masuk ke Merauke seperti itu. Terlebih yang dalam aktivitas mungkin penumpang ya yang dari Jayapura ke Merauke mungkin seperti itu. Terkait keamanan pangan, tusi dari kami mengawasi terkait pangan segar asal tumbuhan dan juga pangan segar asal hewan. Ketika kita berbicara produk-produk olahan tentunya ini menjadi bagian dari kami ya, produk olahan dari hewan. Kami ada laboratorium Kesmafet yang tentunya ketika kami mengeluarkan produk-produk, ini kita berbicara keluar ya, tentunya kami melalui pemeriksaan dahulu dikatakan aman apa tidak seperti itu. Nah terkait mungkin tindakan preventif apa terkait mewabahnya ASF di Papua, di Jayapura ini tentunya kewaspadaan kita semua, tentunya kita harus sigap bagaimana caranya untuk menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat untuk mari kita, tadi saya sudah sampaikan seperti itu ya, sehingga ini juga kita terima kasih sekali ini lewat RR ini tentunya kami bisa mempublish, menyampaikan terkait secara tidak langsung mensosialisasikan untuk kita lebih berhati-hati, karena memang kita kadang berbicara pintu masuk pintu keluar ini ada di karantina ya, namun
kita segala sesuatunya ketika dari sana nggak ada manifestnya, tentunya masuk juga kita tidak tahu ya. Buktinya beberapa saat lalu tentunya bisa daging ketika penyakit mulut dan kuku. Ini bisa sekian banyak. Pesan ini terutama kepada para pengusaha yang suka memasukkan barang-barang olahan ini, Bu ya. Tapi perorangan juga, Mas Babang, karena memang kadang oleh-oleh atau apa, karena memang bisa terbawa ya lewat mungkin bungkusnya atau. Kalau begitu apa yang paling penting sebenarnya masyarakat memperhatikan ini, Bu? Dalam arti ya mungkin untuk sementara ya jangan bawa masuk ke Merauke dulu gitu. Jadi kita berbicara keamanan pangan, Mas Bambang, tentunya bagaimana kita masyarakat ini cerdas untuk mengkonsumsi pangan. Dalam arti ketika memang kita sudah tahu sementara sedang mewabah ya untuk sementara kita tahan-tahan diri dulu, jangan mengkonsumsi dulu dalam arti membawa oleh-oleh masuk ke Merauke sehingga Merauke yang dikatakan zona hijau, kita PMK bersyukur zona hijau, ASF ketika kemarin di Timika mewabah kami juga bisa mempertahankan zona hijau. Hanya kemarin kami kecolongan yang antraks pada babi ya. Kita berharap saat ini kita sudah kembali di zona hijau mungkin seperti itu. Sehingga kami sampaikan juga pada kesempatan ini kepada masyarakat untuk cerdas kita memilih pangan yang aman dan sehat untuk kita konsumsi mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.